Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shot my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away. This is making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, izinkan saya untuk mereview buku kembali yang berjudul Pedagogik Teoritis Sistematis, yang dimana pada minggu kemarin saya telah membahas terkait pengertian akan pedagogik, dan sekarang saya akan membahas terkait kerancuan pemaknaan istilah pedagogik, yang dimana kemarin saya telah menjelaskan bahwa pedagogik merupakan ilmu mendidik anak, dan dalam beberapa literatur di antara pendidik dan ahli ilmu pendidikan yang menyatakan bahwa pedagogik merupakan suatu ilmu mendidik atau ilmu pendidikan. Nah, ditemukan pula juga bahwa pedagogik itu ilmu pendidikan atau ilmu mendidik yang kemudian tentu saja jikalau terdapat beberapa alasan, maka dari pengertian pedagogik kedua tersebut dapat dinyatakan salah ataupun benar. Nah, kemudian dalam kerancuan pemaknaan istilah pedagogik di sini, yaitu membahas terkait yang pertama, pengertian pendidikan secara luas dan implikasinya terhadap pemaknaan akan istilah pedagogik. Kemudian, yang kedua yaitu pengertian pendidikan dalam tinjauan pedagogik dan implikasinya terhadap makna istilah pedagogik. Kemudian yang ketiga yaitu keniscayaan berkembangnya pedagogik. Kemudian yang keempat yaitu keharusan perlunya pedagogik, dan yang terakhir, yang kelima, yaitu kegunaan pedagogik untuk pendidik. Untuk selanjutnya, saya akan membahas terkait yang pertama terlebih dahulu, yaitu mengenai pengertian pendidikan secara luas dan implikasinya terhadap pemaknaan akan istilah pedagogik. Oke, yang pertama yang dimana terkait akan pengertian dari pendidikan secara luas dan implikasinya terhadap pemaknaan akan istilah pedagogik, yang dimana pengertian pendidikan secara luas yaitu mengartikan sebuah kehidupan. Artinya yaitu segala pengalaman atau kegiatan belajar yang dilakukan di berbagai lingkungan itu dilakukan sepanjang hayat dan memiliki pengaruh positif akan perkembangan setiap individunya. Nah, salah satu contohnya yaitu ketika terjadi bencana alam yang dimana manusia akan selalu mengingat dosa-dosanya baik yang disengaja maupun tidak disengaja, kemudian mereka melakukan tobat secara bersungguh-sungguh kepada Tuhannya dan memiliki rencana untuk memiliki niatan untuk tidak kembali atau melakukan dosa-dosa yang telah mereka lakukan tobatnya. Kemudian menurut ahli Muhammad Nur Syam pada tahun 1984 yang menyatakan arti luas akan pendidikan yang dapat dilaksanakan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun juga, karena pendidikan tidak memiliki akan keterbatasan untuk mendapatkannya, kemudian tidak pula akan terbatasnya pada suatu penyekolahan saja atau schooling, bahkan pendidikan berlangsung akan sepanjang hayat untuk setiap individu tersebut. Kemudian pendidikan berlangsung di berbagai tempat atau lingkungan, baik keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Sebab itu, Mortimer J. Adler pada tahun 1984 yang menyatakan dengan artian bahwa tujuan pendidikan terkandung dalam setiap pengalaman belajar dan tidak ditentukan oleh pihak luar individu. Nah, selain itu juga terdapat menurut Reja Mudia Harjo pada tahun 2001 yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan sama dengan tujuan hidup. Jadi teman-teman, kalian itu, khususnya untuk saya, kita semua harus memiliki akan tujuan hidup karena yang berkaitan dengan tujuan pendidikan supaya hidup kita lebih bermanfaat bagi diri sendiri dan juga bagi banyak orang dan sebagai bentuk dari ibadah. Ya, bisa dikatakan sebagai bentuk dari ibadah. Kemudian dalam implikasi terhadap makna istilah pedagogik yang dimana mengartikan bahwa pendidikan berlangsung sepanjang hayat, ya, yang dimana tadi saya jelaskan dilakukan dari sejak individu tersebut lahir sampai akhir hayatnya tamat atau meninggal gitu ya. Kemudian dalam pendidikan mengalami suatu tahapan yang dimana tahapan tersebut terjadi pada tahapan anak usia dini, tahapan remaja atau tahapan orang dewasa, kemudian tahapan terhadap orang lanjut usia atau lansia ya. Kemudian dari para ahli tersebut terdapat beberapa cabang ilmu pendidikan yang telah dikembangkan, yaitu yang pertama pedagogik yang merupakan ilmu mendidik anak. Kemudian yang kedua andragogik yang dimana ilmu pendidikan untuk orang dewasa. Kemudian yang ketiga gerogogi yang merupakan ilmu pendidikan manula atau manusia lanjut usia. Dan satu lagi yaitu grogi, yaitu pada saat penyampaian review buku yang telah dibaca tapi belum paham. Nah teman-teman, jika kita mengacu akan pengertian pendidikan dalam artian secara luas dalam konteks ini yang mengartikan bahwa pedagogik merupakan suatu ilmu pendidikan anak atau ilmu mendidik anak. Kemudian yang kedua, kita akan membahas terkait pengertian pendidikan
dalam tinjauan pedagogik dan implikasinya terhadap makna akan istilah pedagogik. Dalam definisi pendidikan, menurut Simanjuntak pada 1980 yang menyatakan bahwa pendidikan ialah pemberian dan bantuan rohani kepada orang yang belum dewasa. Kemudian menurut M. J. Langenfeld dalam buku Backnoten Teoristik Pedagogik yang menyatakan bahwa mendidik dan tujuan pendidikan itu adalah suatu kedewasaan. Maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan yaitu suatu usaha yang dilakukan secara sadar oleh orang dewasa yang dapat digunakan untuk membantu ataupun membimbing orang yang belum dewasa atau anak yang belum mencapai akan kedewasaan untuk mencapainya. Kemudian dalam karakteristik pendidikan yang dimana pendidikan merupakan suatu upaya yang disengaja, kemudian seorang pendidik harus memiliki suatu tujuan pendidikan, dan untuk mencapainya, pendidik akan memilih isi dari pendidikan dengan menggunakan berbagai metode ataupun media yang dapat membantu akan keberlangsungan pendidikan. Terdapat berbagai unsur dalam praktek pendidikan, yang dimana pertama itu harus adanya tujuan pendidikan, kemudian pendidik, anak pendidik, isi pendidikan, kemudian yang kelima alat dan media atau cara pendidikan, kemudian yang terakhir yang keenam lingkungan pendidikan. Nah, kemudian menurut ahli M. J. Langenfeld yang menyatakan bahwa pendidikan akan dimulai ketika anak sudah mengenal akan kewibawaan, yang dimana dalam kewibawaan tersebut memiliki akan keterbatasan, baik keterbatasan bawah maupun batasan atas, yang dimana batasan bawah dimulai ketika anak sudah mengenal akan suatu kewibawaan, dan batasan atas yang dimana anak sudah mencapai akan kedewasaan. Kemudian terdapat juga program akan prapendidikan atau pembiasaan ketika belum mengenal akan kewibawaan sehingga belum mencapai akan kedewasaan, dan kegiatan Bildung atau pembinaan diri sendiri ketika anak telah mencapai akan suatu kedewasaan untuk hidupnya menjadi lebih baik. Nah, selain dari perkembangan akan teori pendidikan, kemudian dalam masyarakat dan juga kebudayaannya, maka akan mengalami suatu perkembangan juga. Maka sistem dari pengetahuan, keterampilan, sikap, kedisiplinan, nilai, norma, bahkan permasalahan hidup akan semakin kompleks dan juga semakin berkembang pula. Kemudian pemikiran dan juga penelitian berbagai pendidikan anak tentunya akan terus berkembang dari zaman ke zamannya sampai akhirnya muncul dan berkembanglah akan suatu pendidikan untuk anak atau ilmu mendidik anak yang disebut pedagogi. Nah, dari keharusan atau perlunya pedagogik di sini telah terdapat akan beberapa alasan yang dimana pada dasarnya pedagogik tersebut merupakan sistem teori pendidikan anak atau merupakan suatu keharusan dalam praktek pendidikan anak. Alasan tersebut yaitu yang pertama, pedagogik sebagai suatu sistem pengetahuan tentang pendidikan anak yang diperlukan karena pedagogik akan menjadi dasar atau landasan dalam kegiatan praktik pendidikan anak dan menjadi standar kriteria akan keberhasilan dalam praktek pendidikan anak tersebut. Kemudian alasan yang kedua yang dimana ketika kita mengingat bahwa manusia memiliki motif atau rasa untuk mempertanggungjawabkan akan suatu pendidikan bagi anak-anak mereka. Contohnya ya seperti orang tua yang telah memiliki seorang anak yang dimana mereka tentunya memiliki kewajiban yang dimana harus memberikan suatu pendidikan yang layak bagi anak-anak mereka supaya dapat menata akan masa depan yang cerah dan juga dapat bermanfaat dan juga berguna khususnya untuk diri anak tersebut, kemudian untuk orang tuanya, dan kemudian untuk orang-orang di sekitarnya atau dapat menolong terhadap sesama. Kemudian dalam praktek pendidikan tersebut tentunya harus didasarkan atau dilandasi dengan adanya pedagogi. Nah, yang terakhir yaitu mengenai akan kegunaan pedagogik bagi seorang pendidik. Nah, ini menjadi salah satu ilmu baru bagi khususnya diri saya sendiri umumnya. Mudah-mudahan untuk teman-teman semua yang menyaksikan akan pentingnya pedagogik atau kegunaan pedagogik bagi seorang pendidik, yang dimana sekurang-kurangnya terdapat 4 macam kegunaan pedagogik bagi para pendidik, yang dimana yang pertama itu mengenai pedagogik berguna bagi pendidik dalam rangka memahami akan fenomena suatu pendidikan atau situasi pendidikan secara sistematis. Kemudian yang kedua, di mana pedagogik berguna dalam rangka memberikan suatu petunjuk tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh pendidik akan memenuhi suatu kebutuhan peserta didiknya. Kemudian teman-teman yang ketiga yaitu di mana pedagogik berguna bagi pendidik dalam rangka menghindari akan terjadinya suatu kesalahan-kesalahan dalam melakukan praktek pendidikan terhadap anak-anak, yang dimana ini berguna untuk kita semua sebagai calon pendidik, baik di sekolah atau sekurang-kurangnya bisa digunakan untuk para calon ibu dalam mendidik anak supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan. Setidaknya dapat mengurangi ya.
Karena ini manusia bukan nabi boy, oke. Yang keempat, kemudian pedagogik berguna untuk mengenal akan diri sendiri dan melakukan koreksi diri demi menyempurnakan diri sendiri. Karena kita itu manusia yang diciptakan sesempurna mungkin Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus membekali suatu pedagogik juga. Nah, mengingat akan poin yang ketiga yang dimana pedagogik berguna bagi pendidik, yaitu untuk menghindari akan terjadinya kesalahan-kesalahan dalam praktek pendidikan anak. Nah, tentunya dalam kesalahan-kesalahan dalam rangka mendidik anak mungkin bisa saja terjadi atau bahkan sering terjadi ya. Dalam garis besarnya terdapat 3 jenis kesalahan dalam pelaksanaan pendidikan tersebut. Yang pertama yaitu terkait kesalahan konseptual. Nah, kesalahan konseptual adalah kesalahan yang terjadi akibat pendidik kurang memahami akan teori pendidikan sehingga tindakan pendidikan berakibat tak dapat dibenarkan, atau bahkan bisa jadi pendidik pada saat melakukan transfer ilmu bisa jadi kebingungan sendiri karena kesalahan akan konsep tersebut. Kemudian kesalahan yang kedua yaitu kesalahan teknis, yang dimana kesalahan teknis adalah disebabkan oleh kurang terampilnya seorang pendidik dalam melakukan praktek pendidikan pada saat pemberian teori dalam praktek pendidikan tersebut terhadap anak. Contohnya, seorang ibu yang memberikan atau beralaskan akan pemberian kasih sayang terhadap satu anak, yang dimana pendidik tersebut akan mengabulkan atau memberikan hal-hal yang istimewa atau berbeda dengan anak-anak yang lainnya terhadap anak yang dikasih sayang oleh pendidik tersebut, maka hal tersebut akan membahayakan akan perkembangan pribadi anak, yang dimana anak tersebut akan ketergantungan dan juga tidak memiliki atau tidak mencapai akan kedewasaan yang Nah, kemudian pada kesalahan yang ketiga, yang dimana kesalahan ini bersumber pada struktur kepribadian pendidik tersebut, yang dimana pendidik seringkali memiliki sifat egois dan juga sifat agresif, yang dimana dimaksudkannya yaitu pendidik seringkali mengalami tindakan kekerasan terhadap peserta didik, dan kemudian seringkali juga pendidik tidak menghargai akan pendapat-pendapat yang telah diberikan baik oleh siswa ataupun oleh para rekan kerjanya. Nah, sifat seperti itu kita tidak boleh menirunya atau bahkan memiliki sifat seperti itu, karena akan merugikan diri sendiri, bahkan akan mencelakai diri kita sendiri, seperti pada zaman sekarang ya, yang dimana sedikit pun kita melakukan kekerasan akan anak atau peserta didik, maka kita akan terancam akan hukuman. Nah, teman-teman semua perlu kita ingat bahwa kita ini merupakan seorang calon pendidik yang akan memberikan ilmu-ilmu terhadap anak atau peserta didik yang akan kita ajarkan nanti. Nah, berkaitan dengan kesalahan-kesalahan yang telah saya jelaskan tadi, bisa jadi kemungkinan hal tersebut bahwa pendidik kurangnya menguasai akan ilmu mendidik anak atau ilmu pendidikan anak yang disebut dengan pedagogik. Karena jikalau guru telah menguasai akan pedagogik, maka mereka akan melakukannya dengan sungguh-sungguh, atau bahkan mereka akan bisa membaca bagaimana mendidik anak secara baik, meskipun kurang dari kata sempurna ya, setidaknya kita tahu bagaimana cara mendidik anak dengan pedagogi tersebut. Nah, teman-teman, dengan begitu kita sebagai seorang pendidik atau calon pendidik harus memiliki wawasan akan mengenai ilmu pendidikan anak atau ilmu mendidik anak atau yang disebut dengan pedagogik tersebut, yang dimana pedagogik ini berguna untuk memperkenalkan akan jati diri kita nantinya sebagai seorang pendidik yang memiliki wawasan secara baik untuk mendidik anak, kemudian sebagai bentuk pengkoreksian terhadap diri sendiri untuk lebih sempurna pada saat melakukan praktek pendidikan terhadap anak. Kemudian teman-teman perlu kalian ketahui bahwa pedagogik ini bersifat normatif atau dapat memberikan petunjuk terhadap para pendidik, yang dimana bagaimana seharusnya seorang pendidik melakukan praktek yang baik terhadap anak. Nah, dengan alasan lainnya juga selain dengan menguasai ilmu pedagogik dapat memperkenalkan diri kita seorang pendidik yang baik, kemudian kita juga dapat membandingkan akan mengenai siapa diri kita atau dirinya, kemudian dapat dibandingkan dengan kriteria ideal mengenai pribadi seorang pendidik. Dan apabila masih terdapat kekurangan ataupun kesalahan, maka pendidik yang memiliki penguasaan terhadap teori pedagogik, maka mereka akan melakukan pengkoreksian diri untuk lebih baik atau lebih sempurna dalam melakukan praktek pendidikan terhadap anak, dan juga dapat disesuaikan dengan kriteria yang ditunjukkan dalam teori pedagogi. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, review buku terkait kerancuan dalam kerancuan pemaknaan istilah pedagogik yang mengenai 5 subbab telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata, atau jika
kurangnya akan dimengerti dari ucapan-ucapan yang telah saya sampaikan, karena jujur saya juga masih belajar, belum bisa memahaminya dengan baik, tapi setidaknya saya bisa memberikan ilmu-ilmu yang telah saya dapatkan juga dari buku ini. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan juga umumnya untuk semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekali lagi mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa untuk kelanjutannya. Making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3.